tidak akan menambah peningkatan ekonomi dengan peningkatan pajak. Yang bertambah itu hanya pendapatan negara. Dalam hal ini pendapatan pemerintah. Jadi kalau pemerintah ya naiklah pendapatannya, namanya juga ada pajak gitu kan. Tapi kan tujuannya pemerintah ini, pemerintah sebagai apa ya? Sebagai rumah tangganya negara yang mengelola keuangan negara. Mengelola keuangan itu kan maksudnya untuk kesejahteraan anggota keluarganya. Anggota keluarga di sini kan masyarakat. Nah, apakah dengan menaikkan pajak ini pendapatan rumah tangga meningkat, apakah sejahtera anggota keluarganya? Nah, kan yang kita pertanyakan itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Yani Channel dimanapun Anda berada di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke, dan juga sahabat kita dimanapun berada di Amerika, Eropa, dan Asia. Bersama saya Utari Sulistiawati, kita kembali lagi bertemu dengan mendiskusikan hal yang hangat saat ini, yaitu mengenai penetapan PPN 12%. Memang kita mengetahui bahwa PPN 12% itu sudah didengungkan di dalam periode Presiden Joko Widodo. Tetapi ini dengan adanya pergantian pemerintah dan sekarang di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto, ini kemudian menjadi satu ketetapan. Nah, ini perlu juga kita mendiskusikan apakah PPN 12% ini memang sudah bisa diterapkan atau ini sebetulnya makin menekan kehidupan rakyat. Nah, bersama ini kami hadirkan Ibu Dr. Aktifah Taha. Beliau juga adalah anggota dari Majelis Syuro dan beliau mengambil doktornya di Australian National University khusus di bidang ekonomi pembangunan. Nah, sebelumnya beliau juga mengambil di negara Kangguru juga untuk pasca sarjananya di bidang makroekonomi di Universitas Negeri Wollongong yang dekat dengan Sydney. Nah, ini Ibu, apa kabar Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebentar lagi kita menjemput tahun 2025 ini, mungkin kurang berapa hari lagi. Tetapi kita mengetahui beberapa satu bulan terakhir kita dihebohkan kembali karena kita melihat purchasing power daripada masyarakat ini menurun drastis. Juga kita melihat belasan perbankan swasta itu kolaps, dan kita juga melihat dari pabrik-pabrik tekstil, dan ini pabrik tekstil dari skala besar, skala menengah dan banyak yang tutup, sehingga tingkat pengangguran itu sangat tinggi. Peningkatannya di dalam beberapa satu kuartal terakhir ini ya Bu ya, satu kuartal terakhir dari 2024. Dan kemudian juga kita melihat bahwa masih banyak pengangguran yang tidak kentara ya, dari lulusan yang baru dari universitas, dan juga kita tahu bahwa APBN kita juga tidak dalam kondisi sehat ya. Nah, ini bagaimana Ibu menanggapi mengenai PPN 12% ini? Apakah memang bisa dilanjutkan kebijakan ini atau bagaimana Ibu? Ya pemirsa, mudah-mudahan pemirsa semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Ya Bu, tadi memang belakang ini dibahas banyak sekali di media sosial oleh para tokoh-tokoh ekonomi maupun masyarakat, pengusaha tentang PPN 12% ini. Dalam kondisi ekonomi kita yang seperti sekarang ini, yang
kata Presiden juga dalam keadaan sulit, maka belum waktunya kita menetapkan kenaikan PPN ini. Tentu panjang pembahasannya, dampaknya dan lain-lain. Kita bicarakan nanti apa dampaknya, tapi yang jelas tidak akan menambah peningkatan ekonomi dengan peningkatan pajak. Yang bertambah itu hanya pendapatan negara. Dalam hal ini pendapatan pemerintah. Jadi kalau pemerintah ya naiklah pendapatannya, namanya juga ada pajak gitu kan. Tapi kan tujuannya pemerintah ini, pemerintah sebagai apa ya? Sebagai rumah tangganya negara yang mengelola keuangan negara. Mengelola keuangan itu kan maksudnya untuk kesejahteraan anggota keluarganya. Anggota keluarga di sini kan masyarakat. Nah, apakah dengan menaikkan pajak ini pendapatan rumah tangga meningkat, apakah sejahtera anggota keluarganya? Nah kan yang kita pertanyakan itu gitu kan. Sederhananya jawabannya ya belum tentu dan sepertinya tidak akan gitu. Karena praktisnya pajak itu adalah kontribusi wajib masyarakat yang ditetapkan dengan undang-undang besarannya dan jenisnya. Jadi harus dibayarkan kan. Nah, pertanyaan kita kan, apakah dalam kondisi seperti ini, tadi sudah disampaikan oleh Bu Utari ya bahwa pajak ini ditetapkan sewaktu masih pemerintahan Jokowi, sekarang sudah pemerintahan baru, ya walaupun Menteri Keuangannya sama gitu ya, tapi kan pemerintahannya sudah berbeda dan kondisinya sekarang ini dalam keadaan sangat sulit. Perekonomian kita tadi dikatakan pengangguran tinggi, tingkat kemiskinan juga tinggi. Nah jadi untuk kita catat ya, memang pendapatan negara atau kita katakan pendapatan pemerintah itu dari pajak, sebagian besar dari pajak. Dari APBN 2025, anggaran pendapatan belanja negara 2025, itu lebih dari 70% itu dari pendapatan pajak. Nah, kemudian pertanyaan kita, apakah tidak ada sumber pendapatan lain selain menaikkan pajak? Banyak sebetulnya. Misalnya penghematan pengeluaran, kan pendapatan dan belanja. Jadi pendapatan dari pajak, belanja dikeluarkan uang pajak tadi. Tapi bisa juga uang pajak yang sudah dari, kan sebelumnya sudah ada 11% yang sudah harus dibayarkan. Berarti ada pajak yang sudah harus dibayarkan oleh masyarakat kan. Ada pajak pertambahan nilai, ada pajak pendapatan, ada pajak lain-lainnya. Itu kan berarti sudah ada uang pemerintah kan. Nah dihematlah uang itu. Misalnya gaji para menteri, gaji eselon 1 dikurangi dulu lah, mungkin menterinya dikurangi sekian persen, pejabat eselon 1-nya dikurangi sekian persen. Itu tidak akan berdampak pada pengurangan pembelanjaan daripada mereka. Karena apa? Pendapatan mereka sudah lebih dari cukup. Kalaupun berkurang, yang dikurangi adalah tabungan. Anaknya tetap aja mau sekolah di luar negeri, tetap aja kan sekolah di luar negeri. Yang berliburnya kemana tahun baru, Natal, ya tetap aja dia berlibur kemana gitu kan. Jadi tidak berdampak pada perekonomian nasional dengan dipotongnya gaji para pejabat tinggi tadi. Juga termasuk kepala daerah, DPRD, ya banyaklah. Malah pada keadaan sulit ini, ada seharusnya menteri-menteri itu ya sudahlah gajinya separuh aja atau berapalah, rela aja lah lepaskan gitu. Nah itu kan sudah ada penghematan, tidak perlu lagi ada PPN. PPN naik dari 11 ke 12 itu naiknya 9% lebih loh Bu Utari. 1/11 itu 9,7% lebih. Jadi bukan 1% naiknya. Bukan 1% poin kan Bu ya? Bukan. Iya bukan. Tapi 1/11. Jadi nah itu kan menambah beban. Memang sih dikatakan bahwa pajaknya hanya, kemudian sudah ada revisi bahwa pajak itu PPN itu hanya untuk barang mewah, hotel dan lain-lainnya. Tapi tetap saja berdampak ke bawah kan, pekerjanya, buruhnya. Lah kalau pengusaha itu nggak mau keuntungannya berkurang karena harus bayar pajak kan, ya bisa saja nanti ada PHK dan itu kan sudah banyak kejadian. Nah sehingga seharusnya itu satu penghematan. Kemudian penghematan lainnya, misalnya kalau itu sudah banyak dibahas ya, janganlah misalnya bikin meeting di hotel-hotel mewah, janganlah keluar negeri sering-sering, kalau perlu apa. Pak Presiden juga sudah bilang, kurangilah itu,
Jadi Pak Presiden sebetulnya sudah merespon karena memang keputusan pajak ini bukan waktu zaman beliau, tidak, itu betul. zaman pemerintahan yang lama. Iya. Sekarang dia tinggal digugat supaya ini dibatalkan gitu. Dan iya mestinya Pak Presiden membatalkan atau tapi sudah bilang meninjau ulang. Saya sudah baca ini di media sosial dari DPR sudah minta Pak Presiden supaya meninjau ulang. Gitu kan. Nah ya menterinya ya itu juga kan yang dulu menetapkan sekian, menterinya udah punya hitungan lah itu kan menterinya. Sekarang tinggal merubah hitungannya saja, toh menterinya itu juga kan, stafnya itu juga, catatannya itu juga, tinggal merubah-rubah aja lah sedikit. Nah kemudian diisilah pajak tidak naik tadi, akhirnya diisilah dengan pemotongan gaji dan lain-lainnya. Nah itu penghematan. Kemudian ada penghematan lain yang sebetulnya juga produktif ya. Penghematan pengeluaran bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai BLT itu kan ya dalam tanda kutip ya memang mereka butuh, tapi kan tidak semuanya yang memang tidak bisa bekerja, tidak mampu bergerak sehingga butuh dibantu. Itu kan harusnya hanya untuk lansia yang memang sudah tidak produktif lagi yang sudah. Nah, kalau ini kan tidak bantuan langsung tunai pada keluarga. Itu kan apa ya namanya ya? Ngasih uang cuma-cuma gitu kan. Dalam tanda kutip saya mau bilang itu nggak bodoh-bodohi masyarakat saja, membuat masyarakat menjadi malas. Mestinya kan itu diberikan dalam bentuk bagi yang mampu, dalam bentuk tenaga kerja, berikan lapangan kerja ya. Kalau dulu kan Kementerian Tenaga Kerja punya program namanya Padat Karya. Nah kalau itu di desanya mereka kerja lah, misalnya bantuan langsung tunai 300.000, sehari 100.000, jadi 3 hari kerjalah dia betul berbersihin desanya, bersihin gorong-gorongnya, kemudian juga lahan-lahan tidur diolah, itu kan produktif dan tidak membuat rakyat jadi nggak ada pekerjaan jadi nunggu bantuan langsung tunai aja. Nah itu harusnya pemerintah yang baru sekarang berpikir panjang tentang pelaksanaan dari bantuan langsung tunai tadi. Tapi kalau bantuan makanan sehat jelas dimakan oleh anak-anak. Walaupun masih ada pertanyaan bagaimana yang anak tidak sekolah, di mana dia dapat makan paginya, di mana dia dapat makan bergizinya. Kan masih banyak anak yang nggak sekolah. Wajib belajar 9 tahun kita belum 100% loh Bu. Apalagi mau wajib belajar 12 tahun. Masih banyak daerah-daerah yang Nah itu dari segi penghematan. Dari segi pendapatan kan itu ada namanya pajak, bukan pajak. Penerimaan bukan pajak. Sebetulnya intinya itu pajak, tapi namanya aja yang berbeda, yaitu bagi hasil dari sumber daya alam. Itu hanya sekitar 20%-an Bu dari penerimaan pemerintah, 20-30%. Seharusnya bagi hasil ini diperbesar. Bagi hasilnya diperbesar, kemudian lagi apa namanya tuh penerimaannya tuh kan sering ada namanya kita kenal dengan tax holiday. Tax holiday itu adalah usaha yang belum kena pajak walaupun sudah menghasilkan. Karena katanya belum memberi untung, belum pulang modal. Lah siapa yang mencatat dia pulang modal atau tidak? Nah itu dipertanyakanlah ke Menteri Keuangan, kepada bagian Direktorat Pajak. Siapa sih yang dapat tax holiday itu, berapa lama sih pernah nggak sih dibuka tax holiday itu, berapa banyak perusahaan itu. Nah itu kalau itu diketatkan bagi hasilnya itu akan naik lebih besar. Sumber daya alam kita tuh banyak banget Bu. Betul sekali. Belum lagi kebun. Sekarang berapa sih kebun, misalnya dulu kita pernah ada heboh minyak hilang gitu ya. Itu minyaknya nggak hilang tapi ditimbun. Itu apa? Cara untuk menaikkan harga. Minyak hilang kemudian akhirnya harga naik, pemerintah subsidi 3 bulan, tapi setelah itu harga tetap naik kan, masyarakat tetap bayar tinggi kan. Itu hanya strategi pada pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha yang mestinya pemerintah tuh pinter lah, jangan dibodoh-bodohi oleh pengusaha gitu ya. Kalau saya pikir itu sepertinya itu hitung-hitungannya dibodoh-bodohi atau pura-pura bodoh lah. Tapi kita berharap ya Pak Presiden sudah bilang bahwa kita akan bantas korupsi. Itu bentuk lain dari korupsi loh Ibu. Pengelabuan pajak gitu, itu kan pengelabuan pajak namanya, manipulasi pajak ya. Nah kalau itu saja bisa kita tata dengan baik, itu banyaklah ada peluang ya, ada potensi ya, potensi kita. Jadi tidak perlu diubah, apalagi pajak motor Ibu. Aduh ilah 66% katanya, saya nggak tahu jadi katanya masih berlaku ya. 66%. Kalau tadinya STNK-nya 500, sekarang jadi 500. Jadi 800 kan. Lah itu ojek-ojek gimana mau beroperasi?
Terus kemudian yang pakai motor itu kan orang-orang di desa. Mau keluar desa dia naik motor bawa dagangan. Nah kalau sekarang pajaknya sudah naik, apa masih bisa? Apa masih bisa? Nah ini yang perlu betul-betul, enggak lah. Pemerintah itu enggak bodoh. Orang-orang di DPKU itu enggak bodoh, Bu. Pinter-pinter itu. Teman pinternya gimana dipakainya? Nah itu pertanyaan kita. Jadi ini menarik sekali ya Pak Merisa. Jadi link ya, harus ada link ya daripada pemerintah itu terhadap satu pembangunan desa ya. Kemudian juga masih banyak tercatat desa tertinggal Bu. Desa tertinggal itu di dalam era Jokowi justru naik Bu. Sekarang tercatat 4.800-an desa sangat tertinggal statusnya. Nah, desa tertinggal sekitar 6.000-an. Jadi ini saya melihat nih bagaimana Ibu. Mereka itu kan jelas bukan wajib pajak ya. Nah, mereka justru harus dibantu. Nah, ini bagaimana mungkin tadi mungkin Ibu bisa ada satu alternatif lagi Bu. Kan dari para yang memiliki kelebihan dana itu apakah bisa Bu itu? Nah, itu dia. Ini masalahnya sekarang maukah pemerintah, Menteri Keuangan aja lah gitu ya, dialah duduk gitu ya, mau dan mampukah meminta kepada 10% terkaya itu, nyumbanglah untuk pembangunan negara ini, untuk 5 tahun ini aja dulu, untuk kita berbenah. Nah kan sekarang presiden baru kita kan sedang berbenah ini, bantulah presiden ini berbenah gitu ya. Terus kemudian pajak progresif. Pajak progresif juga untuk yang 40% ke atas pendapatannya, progresifnya itu jangan eskalasi, jangan reguler gitu ya. Tiap naik 1 juta naik 1%, nggak begitu. Tapi kalau pendapatannya sudah 50 juta misalnya, naik jadi 60 juta, naiknya 2% atau naiknya 3% begitu. Jadi eskalasi lah naiknya, itu baru berkeadilan namanya. Tapi kalau misalnya naiknya segitu-segitu, pada pendapatannya sudah demikian banyak, jadi enggak. Nah, jadi kebijakan pajak yang berkeadilan ini ya. Berkeadilan. Nah, jadi makanya yang itu. Ya, karena kita lihat ini kan langsung ada list barang-barang yang kena 12%. Tapi saya tidak tahu dasarnya apa kan gitu kan. Sedangkan barang-barang itu tuh sangat mendukung peningkatan ekonomi rakyat ya, mungkinan mereka juga ada barang-barang yang harus dibeli. Nah sementara memang tadi Ibu benar sekali, tax holiday itu harus dievaluasi kembali ya kan. Nah jadi ada audit kan, memang perusahaan-perusahaan yang tidak go public memang kita tidak tahu auditnya bagaimana ya, tetapi Departemen Keuangan ya saya sangat setuju, banyak orang pandai Bu di situ, bisa melihat ini kira-kira perusahaan ini harusnya tidak sudah lepas dari tax holiday gitu ya. Oke, jadi mungkin ada ini Bu tipsnya lagi terakhir ini, pesan terakhir dari Ibu. Iya boleh Bu. Tadi Bu Utari bicara tentang desa tertinggal ya. Alhamdulillah Presiden sekarang kan menetapkan ada Menteri Desa Tertinggal. Iya, memang ada. Mudah-mudahan itu kan tidak bisa Menteri Desa Tertinggal kerja sendiri kan. Iya. Itu harus didukung oleh misalnya tadi, kalau desa tertinggalnya dia punya motor kena pajak, ya jadi susah juga. Nah itu kan? makanya Bu. Mestinya di desa tertinggal motor nggak usah kena pajak gitu kan. Jadi koordinasi di antara menterinya itu gitu kan. Terus makanan sehat di desa sangat tertinggal tuh banyak anak nggak sekolah lah. Terus dia belum dapat dong makanan sehat. Oke lah kita bertahap ya, yang sekolah dulu dapat. Tapi yang nggak sekolah ini kan jadinya semakin lama keluarganya ya semakin lama ya semakin tertinggal gitu kan. Iya betul Bu. Oke. Nah, ini, jadi ini ada tadi saya garis bawahi, pertama tadi mengenai 12% itu harusnya kita nanti di DPR ini ya, DPR yang terpilih ini yang periode harusnya menolak ya Bu ya, menolak karena memang belum tepat ya untuk dilakukan saat ini, walaupun ada yang mengatakan pajak di Indonesia itu masih rendah, tapi kan kita melihat sendiri kondisinya tidak berimbang, dan juga APBN kita kan masih neraca pembayaran kita juga masih defisit. Yang kedua tadi mengenai tax holiday ya, supaya ditinjau ulang. Nah kemudian tadi dari 10% masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas itu supaya mereka memberikan membantu negara ya, dia membantu negara dan mereka tentu akan dapat penghargaan. Oleh karena itu
kalau rakyat naik kan mereka juga terbantu juga ya, mereka punya multiplier efek yang mereka tetap akan tetap beruntung gitu. Dan ketika ada pajak yang untuk 40% itu progresif ya, progresif. Oke. Dan juga tadi ada Ibu menyampaikan gaji-gaji untuk menteri, anggota DPRD dan eselon 1 itu bisa dipotong ya, karena negara sedang harus berhemat. Jadi ini berhemat nasional ya Bu ya. Berhemat nasional. Berhemat nasional. Demi keadilan. Jadi dan pajak Dan juga kesejahteraan rakyat. Pajak juga harus ada unsur berkeadilan. Berkeadilan. Oke, terima kasih Ibu Atifah tadi. Satu Tapi ada lagi satu ya, lagi silakan. Bu. Mengenai maaf ini saya jadi agak semangat juga ini ya, karena aduh gimana ya ngelihatnya. Jadi memang katanya pajak itu bayar mewah, tapi dia akan bermultiplier efek pada ke bawah sana ini. Nah itu yang perlu dihitung kembali. Jadi sementara batal dulu lah gitu ya, terus supaya cepat dapat uang, ya itu potong aja gaji menteri, gaji cepet kan dapatnya tiap bulan udah tahu kepotong berapa gitu kan. Substitusi terhadap pajak tadi gitu kan. Nah kemudian pinjaman untuk yang sebenarnya di samping dia memberi juga dia kasih pinjaman. Memang ada SUN ya, surat utang negara ya. Tapi itu kan masih berbunga. Ini sekarang enggak, pinjaman tak berbunga dulu lah gitu. Namanya negara lagi miskin gitu ya. Iya, ya itu bisa itu Bu. Bisa. Pinjaman tak berbunga. Pertama dia kasih infak namanya sedekah. Sedekah lah itu orang-orang kaya itu ke negara ini gitu ya. Terus pinjamin lah gitu kan, ada pinjaman tidak berbunga kan. Ya saya rasa ini rombongan dari kelompok oligarki ini bisa Bu. Oh bisa ya kan? Betul. Sangat makanya bisa tadi ya. saya bilang mampu dan beranikah, bisakah gitu kan. Untuk maukah, iya kan gitu. Namanya juga udah tinggal di Indonesia dan mereka sudah menikmati banyak ya para oligarki ini. Jadi sekarang lah waktunya kita untuk bergandengan tangan membangun Indonesia bersama. Gitu ya Bu ya. Oke, luar biasa. Jadi yang Ibu sampaikan, terima kasih Ibu Atifah dan juga perhatian daripada pemirsa pada diskusi yang menarik ini, dan tentu kita akan kembali kepada diskusi-diskusi menarik yang mendatang. Jadi terima kasih sekali lagi kepada perhatian para pemirsa dan juga Ibu Atifah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.